Kalau kamu merasa nge-game itu adalah sebuah hal yang buruk buat kamu, dan juga kamu ngerasa nggak ada manfaatnya, kamu ngerasa kayak waktunya kamu habis terbuang sia-sia gitu aja, dan kamu pengen berhenti buat nge-game, tapi kamu bingung caranya gimana, kamu ketemu sama video yang tepat. Ingin bimbel offline dengan jadwal fleksibel, bahkan bisa di rumah kamu. Yuk join program Privat Full House. Promo terbatasnya, klik link ini ya. Sebelum kita masuk ke dalam strategi praktis gimana caranya buat berhenti nge-game, kita bisa lihat beberapa data yang menunjukkan seberapa umumnya masalah kecanduan gaming ini di Indonesia. Menurut survei dari Asosiasi Game Indonesia, lebih dari 70% remaja Indonesia itu menghabiskan waktu lebih dari 3 jam sehari untuk bermain game. Bahkan beberapa di antaranya menghabiskan waktu hingga 8 jam seharinya. Tentu aja kecanduan gaming itu bisa mengakibatkan kemana-mana. Prestasi jadi turun, gangguan tidur, bahkan sampai kesehatan mentalnya juga terganggu. Oke, langsung aja kita masuk ke tips-tipsnya. Yang pertama, kamu itu bisa tentuin batasan waktu kamu. Langkah pertama dalam mengatasi kecanduan gaming itu adalah dengan menetapkan batasan. Kasih waktu yang jelas untuk kamu main game. Buat jadwal harian ataupun mingguan untuk menentukan waktu bermain game itu kapan aja dan jam berapa. Kamu bisa batasin waktu main game itu 1-2 jam aja seharinya. Pastiin buat menghormati batasan waktu yang lain, ataupun kamu harus patuh sama batasan waktu yang kamu udah buat sendiri. Kamu harus pegang teguh itu, kamu harus komit sama itu. Selanjutnya, kedua, kamu bisa prioritasin kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Selain bermain game, pastikan buat memprioritaskan kegiatan lain di dalam hidup kamu. Misalkan, kamu bisa tentuin waktu untuk belajar, olahraga, berkumpul sama teman-teman, ataupun mengajar hobi lain yang kamu sukai. Kamu pasti akan lebih ngerasa hidup kamu lebih seimbang dan juga kurang tergoda buat ngabisin waktu kamu buat sekedar main game aja. Kalau main gamenya ngasilin cuan sih nggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan kamu kecanduan game sampai yang nggak bisa tidur kalau misalkan nggak main game dulu dan lain-lain, itu tentunya udah sangat mengganggu. Ketika kamu udah ngerasa terganggu sama apa yang kalau misalkan nggak main game itu kayak ngerasa ada yang kurang dan sampai mengganggu kamu. Yang selanjutnya, kamu bisa target produktivitas. Setiap hari kamu bisa tetapkan target produktivitas kamu. Kamu bisa tetapkan target produktif kamu yang kamu pengen capai di hari itu. Misalkan nih, hari ini kamu pengen menetapkan target buat menyelesaikan tugas sekolah misalkan. Ya udah, berarti kamu harus ngeset targetnya di situ. Prioritas utama adalah keproduktivitasnya dulu. Kamu pasti akan ngerasa lebih termotivasi, jadi lebih terukur karena kamu punya tujuan yang jelas. Kamu bisa fokus ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, gunakan teknologi yang mendukung. Jadi daripada kamu keasikan bermain game, kamu tuh bisa loh kasih timer di HP kamu buat ngasih set waktu. Oh oke, aku hari ini akan bermain game cuma 25 menit aja. Atau berapa menit, terserah kamu. Jadi manfaatin teknologi yang kamu punya. Kamu bisa manfaatin teknologi yang kamu punya. Selanjutnya, kalau misalkan kamu masih kewalahan untuk ngatur itu semua sendiri ataupun ngatasin kecanduan game sendiri, kamu bisa cari dukungan ataupun bantuan profesional. Kamu bisa ngomong sama orang terdekat kamu, dan kamu bisa minta dukungan untuk dimotivasi sama orang lain untuk lebih produktif lagi. Selanjutnya, kamu bisa kenali dulu pemicunya apa. Kenali pemicu yang membuat kamu tuh kepengen banget untuk main game secara berlebihan. Apakah itu karena stres, ataukah karena bosan aja, atau karena tekanan dari lingkungan sekitar. Dengan kamu tuh mengidentifikasi hal-hal itu, kamu jadi lebih tahu triggernya di mana dan kamu bisa meminimalisir itu. Kamu bisa temuin cara buat menghindarin itu atau ngatasin dengan cara yang lebih sehat. Selanjutnya, kamu bisa jaga keseimbangan hidup kamu. Penting banget buat kita tuh ngejaga keseimbangan hidup antara dunia virtual dengan dunia nyata. Pastikan kamu bisa memiliki waktu untuk istirahat yang cukup, tidur yang cukup, dan juga interaksi sosial yang di luar layar. Explore tempat-tempat yang belum pernah kamu datengin, olahraga, ataupun kamu bisa explore hobi lain yang lebih produktif. Jadi itu beberapa tips praktis untuk ngatasin kecanduan gaming dan jadi lebih produktif dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa ingat-ingat kalau misalkan mengatasi kecanduan game itu butuh kesabaran dan juga butuh tekad yang tinggi, tetapi kamu bisa lakuin ini secara konsisten buat lepas dari kecanduan game. Terima kasih udah nonton sampai sini. Semoga kita semua dapat jadi bagian dari pembangunan masyarakat yang lebih baik melalui pilihan-pilihan kita yang kita ambil dalam hidup. Ayo raih cita-cita kamu bareng Panara. Daftarnya gimana? Ada linknya di bawah ya. Segitu dari aku, sampai ketemu di video berikutnya.